Eksodus Bani Israel adalah kisah pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dan teks-teks Islam lainnya. Kisah ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Bani Israel menurut perspektif Islam, yang menekankan keimanan kepada Allah, kekuasaannya, dan peringatan terhadap penolakan wahyu. Berikut adalah versi kisah Eksodus Bani Israel dalam Islam. Bani Israel pindah ke Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ia menjadi pejabat tinggi di istana Fir'aun. Awalnya, mereka hidup damai dan dihormati. Setelah generasi Yusuf, Bani Israel tumbuh menjadi komunitas besar, tetapi mereka akhirnya diperbudak oleh Fir'aun baru. Dia merasa terancam oleh jumlah mereka dan memperlakukan mereka dengan kejam. Fir'aun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki dari Bani Israel untuk mengurangi populasi mereka. Nabi Musa alaihissalam lahir saat dekret Fir'aun berlaku. Ibunya, atas ilham Allah, meletakkannya di sungai Nil dalam sebuah peti, dan ia ditemukan oleh istri Fir'aun yang kemudian mengadopsinya. Setelah dewasa, Musa diangkat sebagai nabi oleh Allah di Bukit Tur. Ia diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun dan menyeru kepada tauhid. Allah memberikan mukjizat kepada Musa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular dan tangannya yang bercahaya, untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Fir'aun. Musa dan Harun alaihissalam menemui Fir'aun dan memintanya untuk membebaskan Bani Israel agar mereka dapat menyembah Allah. Namun, Fir'aun menolak dan menganggap Musa sebagai ancaman. Fir'aun mengumpulkan para penyihir untuk melawan Musa. Ketika Musa melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar, para penyihir mengakui kekuasaan Allah dan masuk Islam. Meskipun menyaksikan mukjizat, Fir'aun tetap menolak dan memperkeras perbudakan Bani Israel. Setelah serangkaian azab menimpa Mesir, seperti banjir, belalang, dan darah, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar, Allah membelah Laut Merah untuk memberi jalan bagi Musa dan Bani Israel. Setelah mereka menyeberang, laut menutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun beserta pasukannya. Bani Israel mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka untuk memasuki tanah suci. Allah memberikan makanan, manna dan salwa, air dari batu, dan naungan awan untuk membantu mereka bertahan. Ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat, sebagian Bani Israel menyembah anak sapi emas yang dianggap sebagai dosa besar. Pesan dan hikmah dari Eksodus. Eksodus menunjukkan pentingnya keimanan kepada Allah yang menyelamatkan Bani Israel dari penindasan. Peristiwa seperti pembelahan laut dan azab kepada Fir'aun adalah tanda kekuasaan Allah. Kisah Fir'aun menjadi pelajaran tentang bahaya kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Perjalanan panjang Bani Israel di padang pasir adalah ujian bagi mereka, mengingat seringnya mereka berbuat dosa meskipun telah diselamatkan. Dalam perspektif Islam, kisah Eksodus Bani Israel adalah bukti nyata kekuasaan Allah dan pelajaran penting tentang keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kebebasan fisik dari penindasan harus disertai dengan kebebasan spiritual dari dosa dan kekufuran. Kondisi Bani Israel saat terjadinya Eksodus, hijrah mereka keluar dari Mesir, menurut perspektif Islam adalah sebagai berikut. Sebelum Eksodus, Bani Israel hidup dalam kondisi penindasan di Mesir. Mereka diperbudak oleh Fir'aun yang memaksa mereka bekerja keras dalam pembangunan proyek besar seperti piramida dan monumen lainnya. Fir'aun memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel.
karena ia merasa terancam oleh jumlah mereka yang terus bertambah. Dalam keadaan tertindas, Bani Israel merasa tidak berdaya dan memohon bantuan Allah untuk membebaskan mereka dari kekejaman Fir'aun. Meskipun mereka telah menjadi umat Nabi Musa alaihissalam, sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami dan meyakini tauhid, keesaan Allah. Mereka seringkali menunjukkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Nabi Musa. Rasa ketergantungan pada Fir'aun. Karena lama hidup dalam perbudakan, sebagian Bani Israel memiliki mentalitas yang tergantung pada sistem Fir'aun. Mereka ragu untuk melawan atau meninggalkan Mesir, meskipun Musa membawa perintah Allah. Ketika Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan, Bani Israel merasa terjebak di depan Laut Merah. Dalam kondisi penuh ketakutan, Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut untuk memberi jalan, sementara Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan. Setelah menyeberangi Laut Merah, mereka akhirnya bebas dari perbudakan dan penindasan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Setelah selamat dari Fir'aun, kondisi mental Bani Israel masih mencerminkan kelemahan iman dan karakter. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima Taurat, sebagian Bani Israel kembali ke tradisi paganisme dengan menyembah anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri. Di Padang Tih, mereka sering mengeluh tentang makanan dan air, meskipun Allah telah memberikan manna, makanan dari langit dan salwa. Ketika Allah memerintahkan mereka memasuki tanah suci, mereka menolak karena takut terhadap musuh di sana. Akibatnya, mereka dihukum dengan mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Sebagai kelompok besar yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak, mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Perjalanan mereka melewati padang pasir yang tandus, di mana mereka bergantung pada mukjizat Allah untuk kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perlindungan spiritual. Mereka sedang dalam proses pembentukan sebagai umat yang beriman. Nabi Musa berperan besar dalam mendidik dan membimbing mereka. Meskipun tantangan dari keraguan dan ketidaktaatan mereka cukup besar, kondisi Bani Israel saat Eksodus adalah kombinasi antara penderitaan fisik akibat perbudakan dan kelemahan spiritual akibat keimanan yang belum kokoh. Meskipun mereka mengalami mukjizat besar seperti pembebasan dari Fir'aun dan pembelahan Laut Merah, perjalanan mereka setelah itu penuh dengan ujian. Kisah ini dalam Islam menjadi pengingat akan pentingnya keimanan, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah, serta konsekuensi dari sikap sombong dan tidak bersyukur. Setelah peristiwa Eksodus, keluarnya Bani Israel dari Mesir, kondisi Bani Israel menurut perspektif Islam mengalami perubahan yang signifikan, meskipun mereka tetap menghadapi ujian-ujian besar dari Allah. Meskipun telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka tetap menghadapi tantangan dalam aspek fisik, mental, dan spiritual. Berikut adalah kondisi Bani Israel pasca peristiwa Eksodus menurut Islam. Setelah keluar dari Mesir dan selamat dari kejaran pasukan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, Bani Israel harus mengembara di padang pasir. Ini adalah hukuman Allah atas ketidaktaatan mereka dan kegagalan mereka untuk masuk ke Tanah Suci, setelah Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk melakukannya. Allah memerintahkan mereka untuk mengembara selama 40 tahun di padang pasir, sebagai hukuman atas ketakutan mereka untuk menghadapi musuh di Tanah Suci dan ketidaktaatan mereka terhadap perintahnya. Kehidupan di padang pasir sangat keras. Mereka harus bergantung sepenuhnya pada mukjizat Allah, seperti makanan dari langit, manna dan salwa, dan air yang keluar dari batu. Selama perjalanan tersebut, Bani Israel sering mengeluh, merasa lapar, atau merasa tidak puas dengan apa yang diberikan Allah, meskipun mereka telah diberi mukjizat besar.
Mereka juga mempertanyakan keputusan dan kepemimpinan Nabi Musa. Saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, Taurat dari Allah, sebagian besar Bani Israel kembali kepada kepercayaan pagan dan menyembah anak sapi emas yang dibuat oleh seorang pria bernama Samiri. Penyembahan anak sapi emas ini adalah pelanggaran serius terhadap tauhid dan ajaran yang dibawa oleh Musa. Ketika Musa kembali dan mengetahui apa yang terjadi, ia marah dan menghukum mereka yang terlibat dalam penyembahan tersebut. Setelah keluar dari Mesir, meskipun sudah menyaksikan mukjizat Allah yang luar biasa, Bani Israel terus menunjukkan ketidaktaatan, keraguan, dan ketakutan yang menghalangi mereka untuk benar-benar mengikuti perintah Allah. Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci Palestina dan berperang melawan musuh yang ada di sana. Tetapi mereka menolak karena takut dengan kekuatan musuh, meskipun Allah telah menjanjikan kemenangan untuk mereka. Mereka lebih memilih untuk tetap mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebagai hukuman atas sikap pengecut dan ketidaktaatan mereka. Beberapa kelompok dalam Bani Israel sering membangkang terhadap keputusan dan kepemimpinan Nabi Musa. Mereka mempertanyakan hukum-hukum yang diberikan Allah melalui Musa, dan bahkan ingin menggantinya dengan sistem lain yang lebih menguntungkan bagi mereka. Setelah melalui ujian panjang, Bani Israel akhirnya menerima Taurat sebagai petunjuk hidup mereka. Nabi Musa alaihissalam diberikan wahyu langsung dari Allah, yang memuat hukum-hukum yang harus diikuti oleh umatnya. Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, yang menjadi pedoman hidup Bani Israel setelah keluar dari Mesir. Hukum-hukum tersebut mencakup ajaran moral, sosial, dan agama yang menjadi landasan bagi kehidupan mereka. Meskipun telah diberikan wahyu dan petunjuk hidup yang jelas, banyak dari mereka yang melanggar perintah Allah dan tidak mengamalkan Taurat secara benar, yang mengarah pada kesesatan spiritual di antara sebagian besar umat. Meskipun telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, mentalitas Bani Israel pasca Eksodus masih dipengaruhi oleh masa-masa penderitaan yang panjang di bawah kekuasaan Firaun. Beberapa karakteristik yang tercermin dalam perilaku mereka antara lain: Bani Israel seringkali menunjukkan rasa ketergantungan pada mukjizat dan intervensi langsung dari Allah, dan sulit untuk mengembangkan keyakinan yang kuat tanpa tanda-tanda yang nyata. Ketidakmauan untuk berjuang. Mereka seringkali tidak berani menghadapi tantangan atau berjuang dalam pertempuran untuk merebut tanah suci, meskipun Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Setelah keluar dari perbudakan dan diberi banyak nikmat, mereka sering mengeluh tentang kekurangan makanan, kesulitan perjalanan, atau bahkan memperlihatkan ingkar terhadap karunia yang diberikan Allah. Meskipun Bani Israel menghadapi banyak ujian dan kekurangan dalam perjalanan spiritual mereka, periode setelah Eksodus juga merupakan waktu untuk pembentukan dan pendewasaan umat. Mereka belajar banyak pelajaran tentang ketaatan, kesabaran, dan iman yang kuat kepada Allah. Meskipun banyak pelajaran yang sulit, periode ini menyiapkan mereka untuk masa depan dan mengingatkan mereka akan pentingnya taubat dan kepatuhan kepada wahyu Allah. Proses pembentukan masyarakat yang lebih taat mulai terlihat saat mereka diberi peraturan hidup oleh Allah melalui Taurat. Namun, ketidaktaatan mereka masih menjadi masalah yang harus terus dihadapi. Kondisi Bani Israel setelah peristiwa Eksodus adalah sebuah periode transisi yang penuh dengan ujian dan cobaan. Meskipun telah dibebaskan dari perbudakan Mesir, mereka terus bergumul dengan mentalitas perbudakan, ketakutan, ketidaktaatan, dan kecenderungan untuk mengeluh. Meskipun begitu, ini adalah bagian dari perjalanan panjang pembentukan umat
yang akan menerima wahyu dan petunjuk Allah. Sebagai umat yang pernah menerima banyak nikmat, mereka diingatkan untuk tetap bersyukur, taat, dan mengedepankan iman kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pandangan ilmuwan Muslim dan sejarawan Islam terkait kondisi bangsa Israel sebelum peristiwa Eksodus, keluarnya mereka dari Mesir, bervariasi. Namun banyak yang sepakat mengenai kondisi mereka yang sangat tertindas dan terperosok dalam perbudakan di Mesir. Dalam konteks sejarah Islam, kondisi ini terkait dengan beberapa aspek penting: penindasan politik dan sosial, pelanggaran terhadap ajaran Tuhan, serta munculnya Nabi Musa alaihissalam sebagai pembebas dan pemberi petunjuk. Kondisi Bani Israel sebelum Eksodus, menurut pandangan ilmuwan Muslim, sering digambarkan sebagai zaman yang penuh penindasan dan penderitaan. Mereka diperbudak oleh Fir'aun, penguasa Mesir yang sangat tiran dan zalim. Dalam Al-Quran, Bani Israel digambarkan sebagai bangsa yang diperbudak oleh Fir'aun. Mereka dipaksa bekerja keras dalam proyek-proyek besar Mesir, seperti pembangunan piramida, kota-kota besar, dan infrastruktur lainnya. Fir'aun merasa terancam oleh pertumbuhan populasi Bani Israel, sehingga ia memberlakukan kebijakan keras terhadap mereka. Salah satu tindakan kejamnya adalah memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki dari Bani Israel untuk mengurangi populasi mereka. Selain perbudakan fisik, Bani Israel hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Mereka hidup di bawah kekuasaan tirani Fir'aun, tanpa kebebasan dan martabat. Keadaan ini membuat mereka terpaksa berjuang hanya untuk bertahan hidup, seringkali hidup dalam kondisi yang penuh penderitaan. Meskipun mereka berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, mentalitas spiritual dan agama Bani Israel sebelum peristiwa Eksodus tidak selalu sepenuhnya taat kepada Allah. Ini tercermin dalam berbagai peristiwa yang terjadi sebelum pembebasan mereka oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagian besar dari Bani Israel yang hidup di Mesir tidak selalu mengikuti ajaran agama yang benar, meskipun mereka tahu bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka banyak terpengaruh oleh budaya Mesir yang politeistik dan seringkali tidak taat kepada perintah Allah. Sebagai contoh, mereka menyembah anak sapi emas setelah Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai. Sebelum pembebasan, banyak dari mereka yang terperangkap dalam kepercayaan politeistik Mesir, di mana Fir'aun dianggap sebagai dewa dan segala bentuk penyembahan selain kepadanya dianggap sebagai pelanggaran. Kondisi ini menciptakan benturan antara ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan praktik-praktik keagamaan yang ada di masyarakat Mesir pada waktu itu. Fir'aun, sebagai penguasa Mesir, digambarkan dalam Al-Quran sebagai seorang tiran yang sombong dan menentang wahyu Allah. Sebagai seorang penguasa yang merasa tidak terkalahkan, Fir'aun menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan terus memperbudak Bani Israel. Fir'aun tidak hanya menindas Bani Israel, tetapi juga menantang Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan dan menyeru kepada tauhid. Dalam banyak tafsir dan karya ilmuwan Muslim, Fir'aun digambarkan sebagai sosok yang sangat sombong, merasa dirinya sebagai dewa yang harus disembah. Nabi Musa alaihissalam yang dipilih oleh Allah untuk memimpin pembebasan Bani Israel menghadapi banyak tantangan dari Bani Israel itu sendiri, yang seringkali tidak mau mengikuti perintah dan wahyu Allah. Bahkan, setelah banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah, mereka tetap meragukan kepemimpinan Nabi Musa. Bani Israel sebelum Eksodus, menurut pandangan sejarawan dan ilmuwan Muslim, berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang sangat tertindas dan miskin. Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat Fir'aun tanpa upah yang layak, dan sebagian besar mereka hidup dalam kondisi miskin
dan tidak memiliki hak untuk mengelola kekayaan mereka sendiri. Mereka hanya hidup untuk melayani kepentingan Firaun dan bangsanya, tanpa kebebasan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri. Di bawah kekuasaan Firaun, kehidupan sosial mereka sangat terbatas. Mereka tidak memiliki otonomi politik atau kebebasan pribadi, dan bahkan anak-anak mereka menjadi sasaran kekejaman, seperti pembunuhan bayi laki-laki yang diperintahkan oleh Firaun untuk mencegah kebangkitan mereka. Kondisi Bani Israel sebelum Eksodus, meskipun penuh penderitaan, memiliki hikmah yang penting dalam sejarah Islam. Keadaan sulit yang dihadapi Bani Israel mengajarkan pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi penindasan. Ini juga menjadi pelajaran penting tentang keimanan kepada Allah, bahwa meskipun dalam keadaan terburuk sekalipun, Allah selalu mendengar dan menolong hamba-Nya yang sabar. Peringatan terhadap kezaliman dan penyembahan. Selain Allah, kisah perbudakan Bani Israel juga memberikan pelajaran tentang bahaya kezaliman dan penyembahan selain Allah. Firaun adalah contoh nyata tentang bagaimana kesombongan dan keangkuhan seorang penguasa dapat membawa kerusakan yang besar bagi umat manusia. Bani Israel sebelum peristiwa Eksodus, menurut pandangan ilmuwan Muslim dan sejarawan Islam, berada dalam kondisi yang sangat tertindas secara fisik, sosial, dan spiritual. Mereka diperbudak oleh Firaun, mengalami kesulitan hidup, dan banyak yang terpengaruh oleh budaya dan agama Mesir. Namun, mereka juga dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan pembebasan melalui Nabi Musa alaihissalam yang membawa mereka keluar dari penindasan tersebut. Meskipun menghadapi banyak ujian, peristiwa ini memberi pelajaran penting tentang keimanan, kesabaran, dan kebesaran Allah.